Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Kurniawan. Saya berasal dari Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Kota Batam. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan dasar-dasar hukum perdata, dasar-dasar hukum investasi, dasar-dasar gugatan sederhana. Sumber hukum daripada hukum ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019. Dasar-dasar hukum perdata. Menurut Profesor Subukti dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Lalu Profesor Dr. Sri Sudewi Majisen Sofwan, sarjana hukum, dalam bukunya Hukum Perdata, Hukum Benda, Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan lain. Berarti menurut dia itu adalah hubungan antara orang dan orang atau badan hukum. Baru sistem hukum perdata. Hukum perdata dibagi menjadi 4 bagian, menjadi 4 aspek, yaitu hukum tentang diri seseorang atau hukum perorangan, hukum kekeluargaan, kekayaan, dan hukum waris. Kalau tentang diri itu antara perseorangan. Kalau kekeluargaan tentang antara satu keluarga dengan keluarga lain, atau dari keluarga ini dengan orang lain. Nah, gitu. Kalau hukum kekayaan tuh tentang dua belah pihak, misalkan daripada suami istri atau gono gini, nah, itu diatur dalam hukum perdata. Baru hukum waris, sampai hukum waris pun itu masuk menjadi masuk aspek hukum perdata, yaitu siapa yang berhak menerima warisan, terus bagaimana pembagian warisan tersebut. Itu termasuk dalam sistematika daripada hukum perdata. Oke, yang pertama hukum perorangan. Hukum perorangan memuat peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, peraturan perihal percakapan untuk memiliki hak dan pencapaian untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu, serta yang mempengaruhi kecakapan. Siapa yang jadi peraturan hukum perseorangan itu membahas terkait tentang manusia sebagai subjeknya itu, dan bagaimana tentang kecakapan dia terhadap hukum. Baru merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur mengenai kedudukan orang, mengenai manusia sebagai subjek, kecakapan bertindak dalam melalui hukum, catatan sipil, dan ketidakadilan, dan domisili. Nah, itu yang dibahas dalam hukum perseorangan, termasuk kedudukan badan hukum sendiri sebagai subjek hukum perdata. Dan yang saya sebutkan tadi, subjek pada hukum perdata yaitu orang, badan hukum, orang ke orang ke badan hukum, badan hukum. Itu menjadi subjek. Lalu hukum keluarga. Hukum keluarga merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum bersumber pada pertalian keluarga. Berarti sedara. Misalnya perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampuan. Apa sih hukum kekayaan itu? Hukum kekayaan merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur antara subjek hukum dan harta kekayaan, atau mengatur mengenai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Nah, berarti tentang pembagian harta itu sendiri bagaimana. Nah, hukum kekayaan yang absolut berisi hak kebendaan, yaitu hak yang memberi kekuasaan langsung pada suatu benda dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Jadi mau bagaimana orang mempertahankan haknya terhadap hartanya apabila harta itu menjadi sengketa. Lalu hukum kekayaan yang relatif berisi hak perorangan, yaitu hak yang timbul dari suatu perikatan dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak-pihak tertentu saja. Baru yang tiga adalah hukum waris. Hukum waris merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur tentang peralihan hak, kewajiban di bidang hukum kekayaan dari si pewaris kepada ahli warisnya beserta akibat-akibatnya. Barulah yang kedua dari subjek 4 tadi, yang kedua yaitu dasar-dasar hukum hubungan prestasi, hubungan antara perikatan dan perjanjian. Yang pertama kita harus tahu apa sih itu perikatan. Kalau perikatan itu adalah suatu hubungan antara hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut segala sesuatu hal
dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si yang berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau yang si berutang. Hubungan antara dua orang atau dua pihak tadi itu apabila suatu dalam hubungan hukum, dan berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang. Berarti yang memberikan utang itu si kreditur itu dijamin oleh undang-undang. Apabila tuntutan itu tidak terpenuhi secara sukarela, si berpiutang dapat menuntut di depan hakim. Nah, berarti apabila terjadinya uang prestasi, maka tuntutan itu harus dapat menuntutnya di depan hakim. Yang berpiutang harus menuntutnya di depan hakim. Kalau si debitur itu telah gagal membayar kewajibannya atau mangkir dari tanggung jawabnya. Baru hubungan antara perikatan dan perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu. Mereka adanya ucapan lisan atau dalam bentuk tulisan yang menjanjikan. Nah, contohnya seperti orang menjanjikan sesuatu. Nah, itu dikatakan namanya perjanjian. Itu sangat berbeda dengan perikatan. Baru ada peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara orang tersebut yang dinamakan perikatan. Nah, jadi setelah adanya perjanjian tadi, baru adanya perikatan, adanya kesepakatan, baru dibuatlah perjanjian. Nah, perjanjian itulah yang menguatkan mereka di depan hukum, di hadapan hukum. Artinya karena adanya bukti di situ. Baru dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Jadi setelah adanya perjanjian, barulah terjadinya perikatan. Jadi mereka itu terikat karena adanya perjanjian tadi. Nah, perjanjian itu dibuat dalam bentuk tulisan maupun lisan, baru mereka berdua menjadi keterkaitan. Dan apabila dalam bentuk tulisan dan berbentuk bukti, nah itu bisa menjadi barang bukti di pengadilan atau di sidang. Nah, gitu. Apabila salah satu mangkir, baru ada macam-macam dalam perikatan. Sebagaimana sudah kita lihat, baru suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak berdasarkan mana pihak yang berhak menuntut sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Nah, itu macam-macam perikataan. Apabila di masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa suatu hal dan tuntutan itu dapat dilakukan seketika, maka perikatan itu merupakan bentuk yang paling sederhana. Itu macam-macam perikatan tuh. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini dinamakan perikatan bersahaja atau perikatan murni. Nah, jadi macam-macam perikatan, yang pertama adalah perikatan bersyarat, perikatan dengan ketentuan waktu, perikatan mana suka, perikatan tanggung menanggung atau solider, dan perikatan yang dapat dibagi atau yang tidak dapat dibagi, serta perikatan dengan ancaman hukuman. Baru mungkin kita nggak bahas secara spesifik ya terkait apa itu perikatan bersyarat, perikatan ketetapan waktu, perikatan kita suka mana suka, perikatan tanggung menanggung, perikatan hak yang dibagi dan tidak dapat dibagi, serta perikatan dengan ancaman hukuman. Nah, mungkin yang terakhir yaitu dasar-dasar pada gugatan sederhana. Apa sih itu gugatan sederhana? Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan material paling banyak 500.000 juta rupiah. Berarti 500 juta rupiah yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Berarti sangat minimalis lah. Sederhana itu bisa dikatakan bahasa modern itu minimalis. Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji atau wan prestasi atau pembuatan melawan hukum. Nah, itu PMH tuh singkatannya tuh, perbuatan melawan hukum, wan prestasi. Penyelesaian dengan gugatan sederhana tidak dapat digunakan untuk perkara yang menyelesaikan sengketa yang dilakukan dengan pengadilan khusus atau pengadilan sengketa atas hak tanah. Perkara ingkar janji atau wan prestasi merupakan
perkara yang timbul akibat tidak terpenuhinya sebuah perjanjian baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Misalkan A dan B melakukan jual beli terhadap suatu barang. Dalam perjalanannya A telah menyerahkan sejumlah uang, namun B belum memberikan barang yang dijanjikan untuk diserahkan. Nah, itu konversasi. Itu bisa juga apabila itu tidak segera dilakukan, bisa itu jadi bagian dari penipuan sendiri. Nah, itu bisa menjadi delik pidana setelah dari delik perdata tadi. Jadi perkara PMH adalah perkara yang timbul akibat dirugikannya suatu pihak karena tindakan lain dan tidak ada perjanjian sebelumnya. Misalkan A ditabrak B pada suatu kecelakaan lalu lintas akibat perbuatan B. A mengalami cedera dan memerlukan biaya pengobatan rumah sakit, maka A dapat menggugat B untuk mengganti seluruh kerugian yang disebabkan oleh perbuatan B. Namun demikian, tidak semua perkara ingkar janji dan PMA itu dapat diselesaikan dengan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme ini antara lain adalah perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus yang diatur bagaimana peraturan perundang-undangan, seperti persaingan usaha sengketa dan perselesaian hubungan industrial. Itu skala besar lah, skala perusahaan. Lalu perkara yang berkaitan dengan sengketa atas hak tanah. Nah, itu merupakan sengketa yang tidak dapat digugatan dengan gugatan sederhana. Baru siapa sih yang bisa mengajukan gugatan sederhana? Seluruh subjek hukum, baik perorangan ataupun badan hukum dapat mengajukan gugatan sederhana. Pihak yang mengajukan gugatan sederhana tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Istilah bagi orang yang memasukkan gugatan adalah penggugat. Dalam hal apa perkara dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana? Dalam perkara yang diselesaikan melalui gugatan sederhana apabila telah memenuhi beberapa persyaratan masing-masing satu penggugat dan tergugat yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum. Penggugat maupun tergugat lebih daripada satu orang apabila memiliki kepentingan hukum yang sama. Berarti kepentingan hukum yang sama dengan penggugat dan penggugat. Dua penggugat dan tergugat berada dalam satu daerah hukum yang sama. Jenis perkara berupa ingkar janji ataupun perbuatan melawan hukum atau PMA tadi. Namun ada pengecualian yang ini sengketa tanah atas perkara yang dimasukkan yurisdiksi pengadilan khusus tidak dapat masuk dalam gugatan sederhana. Itu yang kayak tadi itu yang berpotensi menimbulkan perkara-perkara baru, itu tidak bisa disederhana, itu tidak bisa disederhanakan istilahnya. Gugatan material paling banyak 500 juta rupiah, itu paling banyak nilai gugatannya. Berarti lebih daripada itu kemungkinan tidak bisa jadi gugatan sederhana. Apabila keseluruhan perjanjian tersebut terpenuhi, maka perkara perdata yang diajukan ke pengadilan akan diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Apabila ada persyaratan tidak terpenuhi, maka gugatan dikembalikan kepada penggugat. Jadi apabila persyaratan tidak dipenuhi, itu bisa dikembalikan kepada penggugat permohonan itu. Persyaratan tadi itu. Wilayah hukum para yang bersengketa. Baru paralegal dapat menjadi kuasa hukum dalam kuasa insidentil. Berarti paralegal juga bisa menjadi kuasa hukum dalam proses terjadinya gugatan sederhana itu. Misalkan menjadi moderatornya atau yang bisa mendampingi juga. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, dasar-dasar daripada aspek-aspek yang dibahas tadi terkait dasar hukum perdata itu sendiri, konversasi dan gugatan sederhana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.